Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pet Abang Duer. Kali ini saya akan meng-share kepada kalian tanda-tanda kura-kura kalian sedang sakit. Simak terus videonya. Yang pertama itu matanya merem atau bisa bengkak. Untuk penyakit kali ini kalian juga bisa disebabkan oleh si airnya tersebut. Jadi air tersebut itu sangat kotor dan sudah berbakteri, sudah mempunyai bakteri. Bakteri itu berasal dari sisa makanan yang ada di dalam air tempat si kura-kura itu hidup. Jadi bakteri itu salah satu yang mengganggu atau salah satu sumber penyakit yang ada di dalam air tersebut. Bakteri juga bisa menyebabkan si kura-kura itu berjamur, mata bengkak, dan susah nafsu makan dan lain sebagainya. Itu salah satunya. Dan yang kedua, itu yang terjadi pada saat kura-kura bengkak, yaitu tercakar oleh kuku temannya sendiri. Jadi untuk satu box, satu tempat peliharaan kura-kura itu seharusnya jangan lebih dari 5. Supaya apa? Supaya lebih terkontrol dan juga si matanya itu tidak tercakal oleh temennya. Karena begitu berenang kan barbar gitu kan si kura-kura itu kan, asal gini kan, sekalinya kena matanya cuy. Jadi hindari yang itu cuy. Jadi untuk kalian kalau bisa satu box satu kura-kura, tapi kalau tempatnya ndak ada atau boxnya ndak ada bisa juga 3-5 lah, jangan lebih dari itu ya. Penyakit kedua atau tanda-tanda kedua yaitu pneumonia. Pneumonia yaitu bisa disebut sebagai radang paru-paru. Ciri-cirinya yaitu si kura-kura itu terlihat mangap-mangap, itu mangap-mangapnya kayak semacam susah mengambil napas. Jadi salah satu radang paru-paru itu adalah susah mengambil napas, kayak sesak napas gitu, mangap saat mengambil napas. Itu disebabkan pada kura-kura yang baru kalian beli. Biasanya ingat enggak kalian kalau beli kura-kura itu dikasih plastik full, kardusnya dilubangin, cuma ditutup full plastik hitam biasanya itu. Itu ketika udara yang ada di dalam kardus itu atau paket itu habis, si kura-kura itu tidak terdapat udara yang bagus, yang baik, tidak ada sirkulasi udara di dalam box itu. Jadi si kura-kura itu susah untuk pengambilan nafas. Itu salah satu yang menyebabkan kura-kura pneumonia. Makanya untuk kalian yang beli online, perhatikan betul-betul si penjualnya, cara packingnya, apanya. Dan kalian jangan langsung beli banyak, minimal beli satu dulu, coba dia packingnya seperti apa, packingnya. Begitu packingnya bagus, kalian bisa beli banyak. Kura itu harga udah masalah, mau itu mahal mau itu murah, tapi itu sama, ada nyawa di dalam situ. Jadi beli satu dulu. Jadi apa, ketika itu si kura-kura tidak selamat, setidaknya kita menyelamatkan kura-kura yang lain. Kalau kalian langsung beli banyak, itu bisa-bisa mati semua dalam hitungan minggu. Karena apa? Karena penyakit pneumonia itu kalau sudah parah bisa diobati, cuma kemungkinan untuk sembuh atau kemungkinan untuk normal itu lama banget. Dan saya sarankan untuk direndam pakai JKK Pro Care. Bukan saya untuk promosi produk ya, karena sebelumnya di tempat saya juga ada yang terkena pneumonia, saya tangani dengan JKK Pro Care. Alhamdulillah berangsur-angsur membaik. Yang ketiga, kurangnya nafsu makan. Si kura-kura itu jarang sekali untuk mau makan. Salah satu penyebabnya yaitu si air sangat kotor. Sama seperti manusia, ketika air itu kotor pasti kalian tidak mau meminumnya, kecuali darurat banget. Dan juga kalau misalkan lingkungan di dalam kalian kotor, lingkungan kalian kotor, itu nafsu makan kalian juga akan terganggu. Kayak misalkan bau BAB, kabo apa itu pasti kalian terganggu dalam hal makanan.
Sama juga seperti kura-kura, si kura-kura juga mau makan dan lancar makan di tempat air yang bersih. Itu makanya kalian harus perhatikan benar-benar kebersihan air. Yang keempat, penyakit kura-kura yang sering terjadi pada baby kura-kura Brazil. Dia anteng di basking, tidak mau berenang, atau maunya di basking terus jarang mau berenang. Itu karena apa? Karena suhu di dalam air itu sangat dingin, atau bisa juga air yang di dalam tempat dia tinggal itu sangat kotor. Jadi kenapa ketika sangat kotor si kura-kura itu malas berenang. Jadi selain malas berenang, kalau misalkan dia maksa untuk berenang, si air itu bisa menyebabkan si kura-kura itu jamuran, terus bisa menyebabkan silur juga salah satunya, terus bisa menyebabkan mata bengkak. Terus kenapa suhu air juga berpengaruh untuk kura-kura? Karena kura-kura itu binatang berdarah dingin. Dia membutuhkan panas sinar matahari atau lampu UVB yang kalian beli untuk melancarkan peredaran darah dan melancarkan pencernaan si kura-kura tersebut. Makanya jangan heran jika kalian sedang menjemur kura-kura itu mereka pasti BAB. Karena apa? Karena di sinar matahari tersebut itu bagus untuk pencernaan si kura-kura. Makanya teman-teman yang lain juga menganjurkan ketika menjemur itu harusnya dikasih makan, karena pada saat menjemur itu si matahari itu bagus untuk pencernaan si kura-kura itu. Oke, inti dari video di atas yaitu kalian harus pertahankan suhu di angka 25 sampai 30 derajat, karena di suhu-suhu seperti itu kura-kura nyaman. Dan gimana cara nyetingnya? Kalian harus menggunakan heater yang biasa untuk akuarium. Kalian bisa dapatkan di online shop atau bisa dapatkan di toko akuarium. Gejala-gejala di atas juga salah satunya yaitu kurangnya dijemur oleh sinar matahari. Kura-kura harusnya dijemur setiap hari pada jam 8 sampai jam 10 pagi selama 10 atau 20 menit. Karena di jam-jam tersebut sinar matahari pagi itu bisa menyehatkan untuk kura-kura. Dan perhatikan juga kebersihan air, karena salah satu dari gejala di atas yaitu kebersihan airnya sangat kotor. Jadi begitu air kotor itu segala sumber penyakit pada ngumpul di situ semua. Makanya perhatikan terus kebersihan air. Untuk kalian yang melihara di akuarium, kalian bisa mengganti air tersebut seminggu 1 kali. Dan walaupun airnya bersih, bakteri tetap hidup di dalam air yang bisa menyebabkan kura-kura kalian sakit. Maka dari itu saya sarankan untuk mengganti air akuarium selama 1 minggu sekali supaya kondisi air tetap sehat. Kali ini begitu saja yang saya dapat share kepada kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.